Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Diyufullah Diyufur Rahman. Gimana, masih pada semangat ini di Mekah? Masih ya? Masih betah nggak di Mekah ini? Ya, kontrak atau kontrak? Nambah waktu extend ya. Bapak Ibu, alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah. Tapi kita juga doakan, ada salah satu saudara kita yang sedang sakit ya, Ibu Yeti ya, bersama keluarga Dumai. Juga ada beberapa yang kurang sehat. Kita bantu doa untuk beliau-beliau ini ya. Semoga Allah berikan kesehatan. Amin. Amin. Bapak Ibu, insya Allah hari ini kita akan ke Taif. Jadi tadi saya diskusi dulu sama sopir 1 dan sopir 2. Kita diskusi rute mana yang terlebih dahulu kita akan tuju gitu ya. Nah, tadi mereka ngobrol, jadi kita akan menuju ke tempat kereta gantung dulu. Ya, katanya biar gak macet. Nah, sekarang langsung ke kereta gantung, terus kepada penyulingan parfum, kemudian terakhir makan siang di Romansia sambil ngelewat ke Masjid Abdullah Ibn Abbas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan ke sana. Kurang lebih mungkin perjalanan 2 jam ya, bisa dipakai istirahat gitu. Lumayan karena perjalanan kita ini ke ke Taif melelahkan Pak, Bu. Jadi asafar kan kita atau milal adab. Perjalanan itu sebagian dari siksaan ya. Sok di Bapak Ibu naik pesawat dari Jakarta ke Saudi ya, direct langsung ke Madinah, carangkeul enggak? Carangkeul. Ya. Bingung sana kalau kata keluarga Pak Dumai mana si bapaknya sana. Itu paling gak enak naik pesawat sampai berjam-jam. Saya bingung, mau ngerokok nggak bisa. Mau ngerokok pelanggaran, jalan-jalan juga dimarahin sana. Bingung. Saya juga bingung Pak ya. Kalau lagi pesawat harus ngapain ya? Nonton kepala luguhnya gitu. Nah, sekarang kita 2 jam Bapak Ibu perjalanan teh. Ya, nah maka dari itu sebelum Bapak Ibu doa bismika Allahumma, kita doa sabar dulu ya. Jadi kita sama-sama berdoa untuk kelancaran perjalanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula La haula wala quwwata wala quwwata illa billah. illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana sakhkhara lana hadza Hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin lahu muqrinin wa inna wa inna ila rabbina ila rabbina lamunqalibun. lamunqalibun. Bismillahilladzi Bismillahirrahmanirrahim. la yadurru La yadurru ma'asmihi Ma'asmihi syai'un syai'un fil ardi fil ardi wala fis sama wala fis sama wa huwas sami'ul alim. wa huwas sami'ul alim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menuju ke Taif ya. Barangkali ini opsional. Ada yang mau naik kereta gantung, kalau pengen tahu pemandangannya nanti saya akan kirim ke grup ya. Pemandangan dari kota Taif, kereta gantung ya, sesuai yang sudah dibicarakan kemarin. Insya Allah akan didata sekarang oleh Ustadz Duluan dari belakang, supaya ketika sampai itu nggak riuh lagi ngumpulin uang gitu ya, karena biar kolektif gitu. Jadi kalau grup itu wajib kolektif dari sistem Saudinya gitu, biar tidak ngantrinya nggak terlalu panjang gitu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Insya Allah hari ini kita mungkin kemungkinan beres sore hari, ya sore hari. Kemudian Bapak Ibu ada waktu buat packing. Kemungkinan kita itu tawaf wadahnya sebelum subuh, ya. Jadi kita bangun nanti dari jam 2:30-an, itu kumpul di lobi. Jam 3 kita berangkat, langsung kita tawaf wadah, tawaf perpisahan. Tidak wajib Bapak Ibu tawaf perpisahan ini kecuali lagi haji. Kalau haji mah wajib. Ya, kalau lagi umroh enggak wajib ya. Karena tawaf wadah ini para sahabat pun ya, para sahabat begitupun Nabi ketika umroh itu enggak melaksanakan tawaf wadah ketika pulang ke Madinahnya. Nah, begitupun kita ya, cuman ini adalah program dari travel. Kalau kata ulama Imam Nawawi rahimahullah itu mengatakan bahwasanya tawaf wadah ketika umroh itu hanya dianjurkan saja, tidak masuk ke sunnah, hanya dianjurkan. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau ini tawaf wadah atau pisahan ya, ibaratnya mah kita udah datang ke rumah Allah, masa nggak pamitan pulang gitu ya. Nah itu, tapi kalau misalnya duh Kang saya energinya udah habis ini, kemarin udah di Mekah, kemudian umroh kedua, kemudian ke Thaif, saya ini capek, boleh aja nggak di rumah air di hotel aja, nggak apa-apa ya. Jadi nanti itu kita akan kurang lebih jam 3 subuhan ya, biar Bapak Ibu nyalse udah pagi-pagi ya. Kemudian udah pagi-pagi tersebut udah sholat subuh, itu nanti balik ke hotel membereskan apa yang belum beres, dan seperti biasa jam 8 atau jam 9 pagi itu mengeluarkan kopernya biar diturunkan oleh tim bellboy ya. Nah, insya Allah kita akan check out dari hotel setelah makan siang. Jadi kita berangkat dari hotel itu menuju ke Jeddah itu kurang lebih jam 1:30-an. Jadi jam 1:30 udah sholat zuhur dan asar di jamaah, Bapak Ibu langsung menuju ke bus untuk berangkat ke Jeddah menuju bandara. Gitu ya, itu kegiatan kita besok. Kalau hari ini Bapak Ibu kita ke Thaif ya. Nanti kita akan follow up lagi masalah yang tadi sebelum pulang dari Thaif, biar Bapak Ibu mengerti ya. Bapak Ibu sekarang kita akan ke Thaif ini. Kenapa harus ke Thaif? Ya. Nah, Kang, di antara sekian banyak kota yang ada di Arab Saudi, pilihan salah satunya yaitu Thaif. Dibandingkan misalnya ditambah dari Madinah dan Mekah ada Thaif. Karena dulu Nabi sempat hijrah Bapak Ibu ke Thaif. Ya. Ketika itu sedang Amul Huzni, tahun kesedihan, ditinggalkan Nabi oleh pamannya dan juga istrinya, itu berinisiasi untuk hijrah ke Thaif. Jadi Nabi itu sedih, bingung, agama Islam udah ditolak mentah-mentah di Mekah, kabur, ibaratnya malah ya, kabur mencari perlindungan dan juga akan menyebarkan agama di Thaif. Karena Thaif ini dulu adalah kota masa kecilnya Nabi. Jadi Nabi itu sebelum besar itu diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, ibu persusuannya, yang dimana Halimatus Sa'diyah ini orang Thaif. Jadi kebiasaan orang Thaif dulu Bapak Ibu yaitu adalah menyusui anak orang lain. Itu udah menjadi profesi wanita-wanita Arab di Thaif itu nyari bayi-bayi yang ibunya tidak keluar ASI-nya, termasuk Ibu Aminah, ibunya dari Nabi Muhammad SAW, itu tidak keluar air ASI-nya. Maka dari itu dicarilah untuk ibu persusuannya. Maka dari itu 7 orang dari Thaif itu datang ke Mekah untuk mencari anak persusuan. Nah, yang 6 sudah dapat, tinggal tersisa Halimatus Sa'diyah dan juga Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu berjodohlah Nabi Muhammad dengan Ibu Halimatus Sa'diyah sebagai ibu persusuannya. Dibawa ke Thaif beberapa tahun, kemudian dikembalikan lagi ke Mekah. Maka dari itu Nabi Muhammad kepikiran untuk hijrah ke Thaif ya. Nanti ada beberapa tempat bersejarah Bapak Ibu ya. Sebelum itu kita nanti fokus dulu kepada perjalanan pertama kita. Nanti ada cerita sedikit tentang perjalanan Nabi di Thaif. Intinya, Bapak Ibu, Nabi ini di Thaif tidak mendapatkan penerimaan gara-gara orang-orang di Mekah sudah spoiler, sudah ngasih tahu kepada orang Thaif nanti akan ada orang bernama Muhammad menyebarkan agama Islam.
dan juga Al-Quran, maka tolaklah mentah-mentah. Maka dari itu orang-orang Taif itu sudah kemakan oleh kabar yang datang dari Mekah, karena kabar yang datang dari Mekah itu dari kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy adalah kabilah yang paling kuat, kabilah yang paling kaya, kabilah yang top tier nomor 1 di Ardul Hijaz ketika itu. Ardul Hijaz itu adalah bumi Saudi ketika zaman Nabi, namanya Ardul Hijaz. Setelah terdengar ada kabar seperti itu, orang Taif sudah bersiap-siap. Bakal ada nih orang namanya Muhammad, bakal menyebarkan agama Islam, kita tolak mentah-mentah. Dan itulah yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad itu 2 giginya patah, Bapak Ibu, dilempar batu dan dilempar balok, dilempari oleh kotoran unta. Nabi itu sampai lari terbirit-birit karena dikejar oleh orang Taif untuk dibunuh, ya. Lari Nabi itu sampai bersembunyi di sebuah kebun kurma, ya, milik dari Robi'ah, namanya Robi'ah, ya. Kemudian Robi'ah ini memiliki 2 anak kembar, ya, dan juga salah satu budak bernama Adas. Adas di sini adalah budak dari Robi'ah. Kemudian Robi'ah memerintahkan kepada Adas untuk mengecek siapa yang ada di kebun beliau. Kemudian dari situ Adas melihat bahwasanya di kebun itu ada Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, yaitu adalah Zaid bin Harisah. Kemudian dari situ, Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu ditanya oleh Adas, "Kau siapa? Mau apa di sini?" Gitu intinya. Tapi Nabi Muhammad itu dengan tegas, "Saya izin untuk bersembunyi dan beristirahat di kebunmu." "Oh, ini kebun bukan milikku," kata Adas. "Ini milik majikanku." Kemudian balik lagi Adas ke majikannya, menceritakan apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Di situ majikannya memberikan setangkai anggur dan juga air minum, 1 bakul air minum, ya. Kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad. Bapak Ibu, ini indahnya agama Islam. Nabi Muhammad ketika diberikan anggur, kemudian diberikan air minum, itu mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Langsung makan, langsung minum. Kemudian setelah selesai makanan minum mengucap Alhamdulillahirobbilalamin. Tertegun, kaget Adas, ini orang siapa sebenarnya? Saya baru pertama kali mendengar kalimat yang sebagus itu, seindah itu, kata Adas. Gak ada orang Taif yang mau makan mengucap hal itu, dan setelah makan mengucap hal itu, kata Adas. Engkau siapa? Apa yang kau telah ucapkan? Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirobbilalamin, kata Nabi Muhammad. Saya adalah Muhammad dari Mekah. Ditanya balik sama Nabi Muhammad, "Engkau siapa?" "Saya Adas," kata Adas. "Saya Adas dari Ninawa." Ninawa ini adalah kota yang ada di Irak. Nah, kata Nabi Muhammad, Ninawa itu adalah salah satu kota yang ada saudaraku di dalamnya. "Siapa saudara engkau?" Engkau itu adalah orang Mekah. Gak mungkin punya saudara di Ninawa, di Irak, jauh. Atau Mekah ke Irak, ya, Saudi ke Irak tuh jauh. Kemudian Nabi Muhammad bercerita, "Ya, saya punya saudara di sana bernama Yunus bin Matta." Yunus bin Matta ini adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam itu asalnya dari Irak, dari Ninawa. Kemudian terkaget, ternyata Adas ini seorang Nasrani taat yang belajar kitab. Jadi tahu Yunus bin Matta itu adalah Nabi. Kalau engkau adalah Nabi, kalau engkau saudaranya Yunus bin Matta seorang Nabi, maka engkau adalah Nabi juga. Betul, saya adalah Muhammad Rasulullah. Saya adalah Muhammad utusan Allah. Dari antara orang Taif yang ada, Bapak Ibu, cuman Adas saja yang ketika itu masuk Islam. Jadi Adas itu masuk Islam gara-gara ucapan Bismillahirrahmanirrahim saja. Itu indahnya Islam, bisa memberikan hidayah kepada siapapun dengan cara apapun, ya. Adas hanya mendengar kalimat Bismillah, kemudian mengucap Alhamdulillah, baru masuk Islam. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kita nanti akan ke sana melewat, emang agak dalam, namanya di tengah kebun kurma, ya, jadi bukan di samping jalan. Kemudian nanti ada Masjid Qur', masjid di mana peristirahatan Nabi yang kedua, itu menyandarkan tangannya Nabi Muhammad kepada batu, kemudian batu tersebut berubah menjadi bantal, menjadi layin, ya, menjadi layin. Jadi di mana dinamakan Qur', itu artinya sikut. Jadi Nabi menyenderkan sikutnya kepada salah satu batu yang ada di sana,
saking cintanya batu ini kepada Rasulullah, itu berubah menjadi batu yang nyaman untuk disandari. Namanya batu, Bapak Ibu, harusnya keras, tapi saking cintanya kepada Rasulullah, sama Rasulullah disandari menjadi hipu. Nah, itulah yang terjadi ketika seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini mencintai Nabi. Tidak pengen Nabi tersiksa, tidak pengen Nabi merasa kesakitan. Semuanya mendukung Nabi karena Nabi adalah makhluk tercintanya Allah. Sebagaimana Allah mencintai Nabi Muhammad, kita pun harus mencintai Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan ke sana, Bapak Ibu. Hanya melewat saja. Kita turun mungkin di beberapa tempat. Pertama di Telefrik Kereta Gantung, kedua di Abdul Somad Al-Quraisy, yaitu ada penyelenggara parfum. Yang ketiga kita akan turun di Ibnu Abbas kalau memungkinkan, karena di sana parkirannya lumayan padat. Yang ketiga yang terakhir kita akan makan di restoran Aromansia. Mungkin demikian yang bisa disampaikan, Bapak Ibu sekalian. Terlihatnya sudah masuk mimpi. Ya. Jadi insya Allah nanti setengah jam atau setengah jam sebelum nyampe ke Taif, kita akan bangunkan Bapak Ibu untuk pengumpulan tiket dari Telefrik, ya, begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.